স্যার, Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Kuheli. Film India berbahasa Bengali yang dirilis pada Mei 2026, di mana film ini menceritakan tentang misteri pembunuhan kepada seorang kapolsek di dalam kantornya. Apa yang sebenarnya terjadi dan seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Film ini dimulai di kota Kuheli, sebuah wilayah pegunungan di India, di mana pada malam tanggal 19 Februari sekitar pukul 19.30, seorang istri bernama Radhika sedang menghias rumahnya untuk merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-11 bersama suami dan putrinya. Di saat yang sama di kantor polisi Kuheli, seorang petugas bernama Harin sedang menjalankan rutinitas ibadahnya seperti biasa. Lalu, ketika ia masuk ke ruangan Kapolsek, ia pun terkejut karena menemukan Kapolseknya yang bernama Rana, suami dari Radhika, telah meninggal akibat bunuh diri. Di dekat jasad Rana, Harin menemukan secari kertas bertuliskan Tata. Keesokan paginya, kantor polisi dipenuhi warga yang menolak percaya bahwa kematian Rana murni karena bunuh diri. Karena kasus ini menyita perhatian publik, penyelidikan pun diserahkan kepada wakil komisaris bernama Agni Basu yang didatangkan dari luar kota dan resmi mengambil penyelidikan pada tanggal 20 Februari. Setelah kematian Rana, Radhika yang masih terpukul datang ke kantor polisi bersama dua kakaknya yang sangat dekat dengan Radhika bernama Debika dan Isika. Di mana setelah orang tua mereka meninggal, Debika dan Isika lah yang merawat Radhika seperti anak sendiri. Madam Mrs. Agni kemudian memanggil Radhika untuk dimintai keterangan tentang suaminya, kehidupan rumah tangga mereka, dan kemungkinan musuh yang dimiliki Rana. Tetapi semakin jauh penyelidikan berjalan, justru semakin jelas memperlihatkan bahwa Rana bukanlah sosok yang baik. Selama bertahun-tahun Radhika mengalami kekerasan mental dan emosional yang disebabkan oleh Rana. Rana kerap memaksanya membersihkan darah serta memotong burung hasil buruan, meskipun Rana tahu kalau Radhika adalah seorang vegetarian. Tekanan itu membuat Radhika beberapa kali membayangkan untuk membunuh suaminya. Akan tetapi Radhika tidak memberitahukan itu kepada Agni. Namun ternyata bukan hanya Radhika saja yang ingin membunuh Rana, karena Isika dan Debika juga pernah memiliki keinginan yang sama. Di mana saat menginterogasi Isika, diketahui Rana pernah menghina suaminya yang lumpuh dengan sengaja menumpahkan makanan ke kaki suami Isika. Bukannya meminta maaf, Rana justru menyiramnya dengan air dan seperti menganggap suami Isika sebagai lelucon. Padahal penyebab kaki suami Isika lumpuh adalah akibat kecelakaan mobil yang disebabkan oleh Rana. Sikap itu membuat kebencian Isika semakin besar. Bahkan Isika pernah mengancam Rana dengan pisau dan ingin membunuhnya. Sementara Debika
juga menyimpan dendam yang sama kepada Rana, di mana Rana pernah diam-diam memotret Debika saat sedang bersama seorang guru muda. Lalu Rana terus mengancamnya dengan foto tersebut. Be very careful. Ancaman itu membuat Debika sangat membenci Rana, hingga ia pernah menyewa seseorang untuk membunuh Rana. Akan tetapi Debika dan Ishika juga tidak memberitahukan itu kepada Agni saat diinterogasi, dan mereka hanya menceritakan hal-hal lain tentang Rana. ব্রাদার ইন ল হিসেবে কেমন ছিলেন? Akan tetapi, semua fakta tersebut menunjukkan bahwa sebelum kematian Rana, hampir setiap anggota keluarga dan orang-orang terdekat Rana memiliki alasan kuat untuk membunuhnya. Setelah interogasi selesai, ketiga bersaudari itu keluar dari kantor polisi. Sementara jasad Rana dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Di tengah kerumunan warga, teman baik Rana bernama Sikandar tiba-tiba maju sambil berteriak dan menunjuk Ishika, dan ia menuduh kalau Ishika lah yang telah membunuh sahabatnya. Tuduhan itu ia lontarkan karena pada saat Ishika mengancam Rana dengan pisau dan mengatakan ingin membunuhnya, Sikandar berada di sana melerai kejadian itu bersama Radhika dan Debika. তুমি আমার হাতেই মরবে রানাদা। Karena kejadian itulah Sikandar yakin kalau Ishika adalah pembunuh Rana. Namun di tengah penyelidikan, Agni mendapat tekanan dari atasannya yang memerintahkan Agni agar segera menutup kasus tersebut. Opini publik sudah terlanjur terbentuk karena tuduhan Sikandar kepada Ishika yang terus menyebar. Sementara hasil otopsi belum keluar dan tekanan politik semakin besar. Jika Agni gagal menyelesaikan kasus ini dalam waktu dekat, Agni kemungkinan akan dipindahkan. Keesokan harinya, saat Ishika sedang berbelanja di pasar, ia pun menyadari bahwa Sikandar diam-diam membuntutinya untuk mencari bukti. Dengan penuh ketakutan, Ishika pun mendatangi rumah Radhika dan menceritakan bahwa dirinya terus diikuti oleh Sikandar. Mendengar itu, Radhika justru segera menyembunyikan semua pisau dan benda tajam karena khawatir polisi akan menganggapnya sebagai barang bukti jika melakukan penggeledahan di rumahnya. Sementara itu malamnya, saat Agni keluar dari kantor, ia merasa seperti sedang diawasi oleh seseorang. Lalu beberapa hari setelahnya, diadakan acara peringatan untuk mengenang Rana. Acara tersebut dihadiri oleh keluarga dan teman-teman Rana, termasuk seorang pemilik toko minuman keras bernama Niru, di mana tokonya menjadi tempat langganan Rana. Dalam acara tersebut, Sikandar mengungkapkan bahwa pada malam 19 Februari, dialah orang terakhir yang melihat Rana masih hidup. Mendengar pengakuan itu, Agni langsung memerintahkan bawahannya untuk membawa Sikandar ke kantor, karena untuk sementara Sikandar menjadi saksi terakhir yang bertemu korban. Setelah itu, Agni menemui ketiga saudari tersebut dan memberitahukan jika hasil autopsi sudah keluar. Agni pun menjelaskan kepada mereka kalau penyebab kematian Rana bukanlah bunuh diri. Laporan forensik membuktikan jika Rana lebih dulu dibunuh, kemudian jasadnya digantung agar terlihat seperti bunuh diri. Dan kasus ini pun kini resmi dinyatakan sebagai kasus pembunuhan. Agni kemudian menanyakan di mana keberadaan mereka pada tanggal 19 Februari antara pukul 7 malam hingga 8 malam. Radhika mengaku jika ia sedang memasak di rumah untuk acara mereka. Kemudian Debika mengaku jika saat itu ia sedang makan malam bersama suaminya. Tetapi ingatannya memperlihatkan
jika malam itu ia terlihat menyembunyikan sesuatu di bagasi mobilnya lalu pergi. So I guess আমি আর আমার শাশুড়ি Sementara Isika mengaku berada di restoran pada malam itu. Padahal sebenarnya ia terlihat menghabiskan hampir 1 jam berada di sekitar kantor polisi. Mereka memang tidak sepenuhnya berbohong, tetapi masing-masing dari mereka masih menyembunyikan fakta lain. Saat Isika hendak pergi ke restoran, Agni mengajaknya berbicara sebentar. Agni mengatakan kalau ia akan menyusun daftar semua orang yang memiliki alasan kuat untuk membunuh Rana termasuk Isika. Mendengar itu, wajah Isika langsung berubah tegang. Karena ternyata sebelumnya, suatu malam Isika pernah mencampurkan racun tikus ke dalam makanan Rana. Setelah itu di kantor Sikandar pun diinterogasi. Sikandar memberitahukan jika Rana pernah keracunan racun tikus dan dilarikan ke rumah sakit. Dan untungnya Rana berhasil selamat. Ia sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari sebelum akhirnya benar-benar pulih. Setelah keluar dari rumah sakit, Rana justru memukuli seorang koki restoran yang dianggap menyebabkan ia keracunan hingga babak belur sehingga koki itu pun dipecat. তার জন্য ইশিকা কোয়ার্টারে চলে গেছিল ওকে। Lalu tiba-tiba atasan Agni kembali datang dan menanyakan perkembangan penyelidikan. Saat Agni sedang berbicara dengan atasannya, Sikandar mendengarkan percakapan mereka dari luar ruangan, di mana atasannya mengatakan bahwa laporan otopsi pertama yang sebelumnya disampaikan Agni kepada Radhika dan kakaknya ternyata belum final dan sedang diperiksa ulang. Meski begitu, Agni tetap yakin bahwa Rana adalah korban pembunuhan dan bukanlah bunuh diri. Menurut Agni, dalam penyelidikan tidak ditemukan surat bunuh diri ataupun petunjuk yang mengarah pada tindakan mengakhiri hidup sendiri. Akan tetapi seluruh bukti justru menunjukkan bahwa pelaku kemungkinan adalah orang yang sangat mengenal Rana. Serangan itu tampaknya tidak direncanakan secara matang karena Rana sama sekali tidak menduga bahwa orang tersebut akan menyerangnya. Bagi Agni, kasus ini terlihat sederhana, tetapi pada saat yang sama dipenuhi kejanggalan. Mendengar itu, atasannya memuji kemampuan analisis Agni dan menawarkan tambahan personil jika diperlukan. Namun Agni menolak dengan mengatakan bahwa ia hanya membutuhkan Harin karena tidak bisa mempercayai orang lain. স্যার ওটা আমার লাইন না, Dan percakapan itu pun didengar oleh Sikandar. কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ই মার্ডারটা Sesaat kemudian Sikandar masuk ke ruangan dan menuduh bahwa dalang di balik semua ini adalah Debika. Ucapannya diikuti kilas balik ketika Debika dan Rana bertengkar hebat di dalam mobil mengenai dugaan perselingkuhan Debika. Sikandar menyaksikan langsung pertengkaran tersebut. Saat keluar dari mobil, Rana mengatakan bahwa Debika adalah perempuan yang tidak bermoral dan kemungkinan besar semua rumor perselingkuhannya memang benar. Namun baik Agni maupun Sikandar masih belum memahami maksud sebenarnya dari ucapan Rana. Di tempat lain, Debika sedang mengobrol dengan suaminya yang bernama Duta. Dari percakapan mereka diketahui bahwa beberapa waktu sebelumnya Rana pernah mempermalukan Debika di depan keluarganya dengan menggunakan ponselnya untuk menelpon guru sekolah bernama Pratik. Saat telepon tersambung, Pratik memanggil Debika dengan sebutan akrab Devi. Dan Rana sengaja menyalakan pengeras suara agar semua orang mendengarnya. Akibatnya Debika merasa sangat dipermalukan di depan semua keluarganya. Meskipun ia berhasil mengendalikan situasi, Duta akhirnya memahami bahwa hubungan Debika dan Pratik memang tidak biasa. Karena selama ini hanya Duta yang memanggilnya Devi.
Sementara Rana terus menggunakan kejadian itu untuk mengejek dan mempermalukan Debika. Duta kemudian memberitahu Debika bahwa ia akan pergi ke Delhi selama 4 hari untuk pekerjaan. Lalu saat Duta pergi, terlihat seseorang sedang mengawasi rumah Debika dari kejauhan. Setelah itu Agni kemudian mendatangi rumah Radhika untuk melanjutkan pemeriksaan dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Saat percakapan berlangsung, Radhika diam-diam menyembunyikan catatan dengan tulisan tangan yang sama seperti secari kertas yang ditemukan di dekat jasad Rana. Radhika juga meminta Agni agar tidak mempercayai Sikandar. Menurutnya Sikandar mengalami gangguan mental sejak ditinggalkan istrinya. Ia bahkan pernah bertengkar dengan seorang supir taksi di pasar karena ia merasa berstatus sebagai pejabat pemerintah. Tetapi ia tidak pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Radhika pun menegaskan bahwa kesaksiannya tidak dapat dipercaya. Radhika kemudian menceritakan kejadian pada tanggal 19 Februari, tepat di hari jadi pernikahan mereka. Sebelum Rana pergi ke kantor, Radhika menghadiahkan Rana sebuah jam tangan berdial biru. Namun bukannya berterima kasih, Rana justru menyindir bahwa menerima hadiah yang dibeli dengan uang istrinya terasa menyenangkan. Sikap itu kembali memperlihatkan kalau Rana adalah orang yang kasar dan suka merendahkan orang lain. এসপি রানা সেদিন রাতে যখন বাড়ি ফেরেন ওর হাতে Mendengar cerita tersebut, Agni langsung menyadari kejanggalan. Karena Radhika mengatakan kalau suaminya memakai jam tangan tersebut pada tanggal 19 Februari, tetapi saat Rana ditemukan tewas pada malam harinya, jam tangan itu tidak dipakai. Namun sesaat kemudian terlihat jika jam tangan hadiah dari Radhika berada di dashboard mobil Debika. Lalu tidak lama setelahnya, terlihat seorang pria bernama Siddharth menghadang mobil Debika di tengah jalan. Siddharth ternyata adalah seorang pembunuh bayaran yang pernah dibayar Debika untuk membunuh Rana. Kini Siddharth memeras Debika dengan meminta uang 20 lakh rupiah atau 2 kali lipat dari kesepakatan awal. Dan jika tidak dibayar, ia mengancam akan membongkar semuanya kepada polisi. Malamnya saat Agni di rumah, terlihat ada bayangan seorang pria di luar rumah Agni yang seperti sedang mengawasinya. Esoknya di kantor, Agni berdiskusi dengan Harin dan menyimpulkan bahwa Ishika memiliki motif paling kuat untuk membunuh Rana karena apa yang dialami oleh suaminya. Harin lalu memberitahukan bahwa mobil Rana pernah mengalami 2 kali kecelakaan dan selalu diperbaiki oleh mekanik bernama Gopal. হরিণ Di sisi lain, ketiga saudari kembali berkumpul di penginapan milik Debika. Radhika lalu menceritakan seluruh pertanyaan Agni ketika di rumahnya. Saat pembicaraan menyinggung jam tangan berdial biru, Debika langsung terlihat panik. Sementara di kantor, Gopal pun dipanggil untuk dimintai keterangan. Gopal menjelaskan bahwa kecelakaan mobil pertama Rana kemungkinan disebabkan oleh rem yang macet akibat cuaca yang dingin. Namun kecelakaan mobil yang kedua di jalan perbukitan merupakan sabotase karena kabel rem mobil Rana sengaja dipotong. Pada saat yang sama terungkap bahwa Debika lah pelaku yang memotong kabel rem di mobil Rana. Setelah itu, ia pun membuntuti mobil Rana dari belakang untuk melihat Rana kecelakaan. Akan tetapi ia justru panik karena melihat Rana yang selamat dari kecelakaan tersebut. Dan ia pun langsung pergi dari sana sebelum terlihat Rana.
Setelah itu, saat Agni keluar dari kantor bersama bawahannya, terlihat seseorang yang memakai sepatu bertali merah berdiri mengawasi dari kejauhan. Lalu keesokannya, terlihat Debika bersama Ishika mendatangi suatu tempat, di mana ternyata di sana Debika membakar jam tangan hadiah Radhika untuk Rana yang ada di dashboard mobilnya untuk menghilangkan bukti. Sementara Ishika juga ikut membakar botol racun tikus yang dulu ia campurkan ke dalam makanan Rana, juga untuk menghilangkan bukti dan berusaha menghapus semua jejak kejahatan mereka yang pernah mencoba membunuh Rana. Ternyata sebelum itu, Ishika dan Debika ternyata sudah beberapa kali mendatangi rumah Rana untuk mencoba membunuhnya. Akan tetapi mereka selalu gagal. Setelah berbagai kegagalan itu, keduanya kembali bertemu untuk membicarakan ketakutan dan langkah selanjutnya untuk membunuh Rana. Debika ingin sekali membunuh Rana karena selalu diancam menggunakan foto perselingkuhannya. Sedangkan Ishika karena perbuatan Rana kepada suaminya. Setelah itu, Debika akhirnya mengakui bahwa dirinya sedang diperas oleh Sidrat, pembunuh bayaran yang pernah disewanya. Hingga akhirnya mereka berdua pun menemui Sidrat dan memberikan uang yang dimintanya. Namun uang tersebut belum semua mereka berikan, dan sisanya akan segera mereka lunasi. Dan dari situlah diketahui saat Rana sedang mabuk dan berjoget bersama Sikandar di depan rumah Sikandar, Siddat datang ke sana untuk membunuh Rana dengan menembaknya menggunakan sniper dari kejauhan. Akan tetapi tembakannya meleset dan mengenai tembok rumah Sikandar. Karena gagal dan takut mereka menyadarinya, Siddat pun langsung pergi dari sana. Sementara di kantor, Agni mulai menyadari bahwa Rana hampir setiap bulan menjadi sasaran percobaan pembunuhan, yang artinya ada seseorang yang sudah lama berusaha menghabisinya. Agni menduga Sikandar mengetahui semua kejadian tersebut karena selalu berada di sisi Rana. Berdasarkan dugaan itu, Agni dan Harin mendatangi rumah Sikandar. Tetapi rumah tersebut terkunci dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Pada saat yang sama di rumah Agni, terlihat seseorang sedang memeriksa berkas-berkas penyelidikan di rumahnya. Sedangkan di rumah Sikandar, Agni menemukan peluru sniper yang masih menancap di dinding dekat pintu rumah Sikandar. Melihat itu, Agni pun memerintahkan Harin untuk mengirimkan peluru tersebut ke laboratorium forensik demi mengetahui kapan peluru itu ditembakkan. Esoknya, Agni pun mendapatkan hasil pemeriksaan forensik yang menunjukkan bahwa peluru tersebut baru ditembakkan. Dan peluru tersebut berasal dari senapan bolt action kaliber 22. Agni kemudian memerintahkan Harin untuk memeriksa daftar seluruh pemilik senapan jenis itu, baik yang memiliki izin maupun ilegal. Madam. Tidak lama kemudian, Sikandar pun berhasil ditemukan dan dibawa ke kantor. Saat ditunjukkan peluru yang tertancap di rumahnya dan diberitahukan jika seseorang menembak Rana di rumah Sikandar tapi meleset, Sikandar pun sangat terkejut dan mengatakan jika selama ini ia salah paham. Ia mengira jika peluru tersebut ditunjukkan padanya. Karena itulah ia mengira pelakunya adalah supir taksi yang pernah bermasalah dengannya. Sikandar lalu menjelaskan kalau pada malam itu, saat ia mabuk bersama Rana, dan setelah Rana pulang, ia melihat ada seorang pria yang terkejut dan melarikan diri saat ia membuka pintu. Ketika ia melihat peluru itu di tembok, ia mengira jika itu adalah paku dan ia pun menggantungkan senternya di sana. Tetapi setelah ia sadar, ia mengira peluru itu adalah dari orang yang semalam
yang dibayar oleh supir taksi yang gagal membunuhnya dan melarikan diri. Namun ternyata itu adalah Siddharth yang sebenarnya datang untuk menghilangkan bukti tetapi gagal. Di rumah, pembantu Radhika membawakan Radhika secangkir kopi kesukaannya. Semasa hidup, Rana selalu bersikap dominan dan tidak pernah membiarkan Radhika menikmati hal-hal yang ia sukai. Kini setelah Rana tiada, Radhika dan pembantunya bisa menikmati kopi bersama untuk pertama kalinya dengan tenang. Saat Radhika dan pembantunya sedang membersihkan gudang, mereka menemukan seutas tali berwarna kuning. Keduanya pun langsung terkejut karena tidak tahu bagaimana benda itu bisa berada di sana. Sementara itu Agni memperoleh informasi bahwa di seluruh Kohelly hanya ada 4 orang yang memiliki senapan dengan jenis tersebut, dan salah satunya adalah Rana sendiri. Tanpa membuang waktu, Agni langsung mendatangi rumah Radhika. Setibanya di sana, ia melihat tali yang sebelumnya ditemukan kini digunakan untuk menjemur pakaian. Melihat tali tersebut, Agni langsung curiga karena tali dengan jenis yang sama yang dipakai untuk menggantung jasad Rana. Namun sang pembantu buru-buru menjelaskan bahwa tali itu baru saja ia beli. Meski begitu, penjelasan tersebut terdengar kurang meyakinkan dan semakin memperlihatkan bahwa keluarga itu masih menyembunyikan sesuatu. Setelah itu, Radhika pun menunjukkan senapan milik Rana yang diminta oleh Agni. Ia menjelaskan bahwa senapan itu merupakan hadiah dari rekan-rekan Rana setelah berhasil membongkar sebuah jaringan penyelundupan. Dan Rana selalu merawat senapan tersebut dengan sangat baik. Sementara di tempat lain, Devika tiba-tiba mengajak Ishika keluar dari restorannya. Setelah itu mereka menghubungi Siddharth menggunakan ponsel milik ibu mertua Devika. Saat itu Siddharth sedang minum bersama Niru. Ketika Niru pergi mengambil minuman lagi, Siddharth mengangkat teleponnya dan dengan santai mengatakan bahwa dirinya bukanlah orang bodoh. Ia mengungkapkan bahwa senapan yang dipakainya bukanlah miliknya sendiri, melainkan milik Rana. Dengan begitu, orang yang akan terseret masalah adalah Devika dan bukanlah dirinya. Siddharth kemudian meminta tambahan uang sebesar 10 lakh rupiah sebagai kompensasi karena waktunya terbuang. Dan ia memberi batas waktu 2 hari untuk melunasi semuanya. Siddharth bahkan mengatakan akan tetap tinggal di kota sambil berbelanja, seolah sengaja memberikan tekanan kepada Devika. Setelah mendengar itu, Devika dan Ishika akhirnya memutuskan bahwa malam itu juga mereka akan mengatakan seluruh kebenarannya kepada Radhika. Mereka sadar kebohongan tidak bisa terus dipertahankan, dan mereka takut akan kehilangan saudara mereka untuk selamanya. Malamnya, Agni pulang ke rumah dinasnya sambil berbicara di telepon dengan Harin. Ia mengatakan bahwa kini dirinya hanya menunggu hasil laporan uji senapan serta data lokasi Ishika pada tanggal 19 Februari. Namun saat memasuki kamar, Agni langsung terkejut karena seluruh isi rumahnya telah diacak-acak dan berkas-berkas penting berserakan di mana-mana. Lalu kemudian tiba-tiba seseorang yang mengenakan topeng menyerangnya dari belakang dengan menghantam kepala Agni hingga Agni pun pingsan. Dan ternyata pelakunya adalah orang yang memakai sepatu dengan tali sepatu berwarna merah yang sejak awal diam-diam mengawasi Agni. Sedangkan di tempat lain, Radhika yang terlihat ketakutan
mendatangi Debika dan Isika dan memberitahukan tentang pelaku yang pernah menggunakan senjata untuk membunuh Rana. Mendengar itu, Debika dan Isika yang panik akhirnya memberitahukan semua kebenarannya tentang mereka yang pernah mencoba membunuh suami Radhika tetapi selalu gagal. Mendengar itu, bukannya sedih, Radhika justru mengatakan kalau ia pun pernah mencoba membunuh Rana tetapi gagal. Paginya mereka bertiga pun berbicara dan saling mengakui kalau mereka sangat membenci Rana dan beberapa kali mencoba membunuhnya. Akan tetapi karena mereka selalu gagal, yang artinya mereka bertiga bukanlah pelaku yang membunuh Rana seperti dugaan Agni, melainkan orang lain yang telah melakukannya. Dan kini mereka pun bertekad untuk melindungi Isika yang dicurigai sebagai pelakunya oleh Sikandar dan Agni. Sementara di rumah Agni, Harin bersama dua orang polisi mendatangi Agni dan menemukan Agni yang pingsan di sana. Mereka kemudian membangunkan Agni yang masih merasa kepalanya pusing karena serangan semalam. Saat mengetahui jika ada yang melihat Sikandar memasuki rumah Agni semalam, Agni pun langsung memerintahkan bawahannya untuk segera menangkap Sikandar. Kemudian saat kembali ke kantor, Agni akhirnya mendapatkan hasil pemeriksaan senjata Rana di laboratorium yang sudah keluar. Laporan tersebut menunjukkan bahwa senapan memang baru saja digunakan. Selain itu, data lokasi juga membuktikan bahwa pada tanggal 19 Februari antara pukul 19.30 hingga 20.30, Isika berada di kantor polisi. Karena kecurigaan polisi yang semakin kuat, sehingga mereka pun bersiap menangkap Isika. Namun sebelum berangkat, Niru tiba-tiba muncul dan memberitahukan bahwa ia pernah merekam pembicaraan Siddharth di telepon dengan Debika, di mana Siddharth terdengar memeras Debika setelah Debika menyewanya untuk melakukan sebuah pekerjaan. Mendengar informasi tersebut, Agni bersama bawahannya segera menuju pasar Kuheli untuk menangkap Siddharth. Karena ia curiga Debika menyewa Siddharth untuk membunuh Rana. Dan Siddharthlah kemungkinan orang yang gagal menembak Rana malam itu. Setelah mencari, mereka akhirnya berhasil menangkap Siddharth lalu membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Akan tetapi saat mendapat tuduhan dari Agni, Siddharth dengan santai mengatakan bahwa polisi tidak memiliki bukti kuat sehingga ia bisa dengan mudah membantah semua tuduhan tersebut di pengadilan. Siddharth kemudian memberitahukan alasan dia memeras Debika, di mana ia tahu Debika memiliki hubungan asmara dengan teman gurunya bernama Pratik. Ia pernah melihat mereka bersama. Menurutnya, keduanya pernah merencanakan agar Debika meninggalkan suaminya karena Debika sangat mencintai Pratik. Namun pada akhirnya Debika tidak sanggup pergi bersamanya. Setelah Pratik meninggalkan Kuheli, Debika juga menegaskan bahwa hubungan mereka telah berakhir. Dan sejak saat itu, Siddharth mengaku tidak pernah lagi melihat Pratik. Akan tetapi karena Rana mengetahui hubungan mereka dan pernah memotret saat mereka bersama, ia menduga bahwa Debika dan Pratik kemungkinan bekerja sama untuk membunuh Rana. Walaupun Agni tidak terlalu percaya dengan perkataan Siddharth, akan tetapi karena Agni tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menahan Siddharth, sehingga Siddharth pun terpaksa dibebaskan. Sementara di rumah, Radhika terlihat mencopot semua tulisan tangan Rana di kertas kuning yang biasa ia tulis untuk putrinya, seperti kertas bertulis Tata yang ditemukan di dekat jasad Rana.
Walaupun tidak terlalu percaya dengan yang diberitahukan Siddharth, namun Agni tetap membawa Debika dan juga Ishika ke kantor untuk kembali diinterogasi. Mengetahui kedua kakaknya dibawa ke kantor, Radhika pun langsung pergi ke sana. Tetapi tidak lama kemudian, tiba-tiba Sikandar datang ke sana. Dan ternyata orang yang memakai tali sepatu merah yang selama ini mengawasi Agni dan juga mengacak-ngacak rumah Agni hingga menyerang Agni malam itu, ternyata orang yang sama, yaitu Sikandar. Dan selama ini Sikandar melakukan semua itu karena menjalankan perintah komisaris baru bernama Indrajit. Itulah alasan mengapa Sikandar selalu muncul di berbagai tempat dan menjadi sosok misterius yang terus membayangi penyelidikan Agni. Dan tujuannya yaitu hanya untuk menyelidiki Agni. Kemudian tidak lama setelahnya Indrajit datang ke sana. Sisi lain dari cerita mulai terungkap ketika Indrajit menunjukkan sebuah foto yang mengejutkan semua orang di sana. Di mana masa lalu Agni ternyata jauh lebih mengejutkan karena ia pernah menjalin hubungan asmara dengan Rana, tetapi ditinggalkan Rana begitu saja setelah mendapatkan cinta dan tubuh Agni. Agni dan Rana pernah mengikuti pelatihan menembak dalam angkatan yang sama, dan bahkan terdapat sebuah foto mesra yang memperlihatkan Rana memeluk Agni dari belakang. Akibat fakta tersebut, seluruh hasil penyelidikan Agni dinyatakan tidak sah dan ia pun langsung diberhentikan sementara dari jabatannya. Mengetahui itu, Debika justru menuduh Agni sebagai wanita yang tidak bermoral. Namun Agni membalas dengan tegas bahwa mengenal seseorang tidak berarti dirinya otomatis menjadi pembunuh. Meski demikian, untuk sementara, Agni tetap menjadi salah satu tersangka utama. Di tengah kebingungan itu, Indrajit mengatakan jika Agni seharusnya baru tiba di Kuheli pada tanggal 20 Februari setelah pindah tugas dari tempatnya. Namun berdasarkan data lokasi, ia ternyata sudah berada di Kuheli pada malam tanggal 19 Februari. Mendengar itu, Agni pun tidak bisa menjawab dan berkata-kata karena ia gagal menyadari kalau orang yang dibunuh adalah seorang polisi berpangkat tinggi yang membuat Departemen Kepolisian pasti akan melakukan apapun demi mendapatkan pelakunya. Dan Agni pun gagal menjadikan Radhika atau kedua kakaknya sebagai kambing hitam dalam kasus pembunuhan ini. Walaupun ia tahu mereka semua juga memiliki motif kuat untuk membunuh Rana. Lalu kita pun diperlihatkan kejadian yang sebenarnya pada malam kejadian. Saat Radhika sedang menyiapkan perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-11, Rana sedang dalam perjalanan pulang setelah sebelumnya ia baru saja menurunkan Sikandar di suatu tempat. Di tengah perjalanan, terlihat seseorang tiba-tiba berdiri menghadang mobil Rana. Dan orang tersebut ternyata adalah Agni, yang membuat Rana pun terkejut dan terlihat ketakutan. Kemudian dengan tatapan penuh amarah, Agni memandang Rana sambil mengucapkan, "Selamat untuk ulang tahun pernikahannya." Dan setelah itu, semua pembunuhan ini pun terjadi. Happy anniversary. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Kuheli, di mana ternyata pelaku sebenarnya adalah Agni sendiri yang juga memiliki dendam kepada Rana. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.